persoalannya adalah perdebatan itu akan diarahkan kemana. Kalau diarahkan hanya STEM dan sosum, kita nggak akan sampai kemana-mana. Karena keduanya kita tetap butuhkan untuk mencapai masyarakat yang demokratis, yang emansipatoris, yang layak gitu untuk dihidupi gitu. Hai sahabat TCID, kalian sedang mendengarkan podcast Suara Akademia. Ngobrol seru isu terkini bareng akademisi. Kalau misalnya ngelihat timeline di X, especially di X sih sebenarnya sahabat TCID gitu ya, ada sebuah perdebatan yang lumayan seru buat diikutin gitu. Karena yang ngomong nggak cuman akun-akun normal, tapi juga akun-akun besar gitu. A whale kalau istilah anak-anak kripto gitu ya. Perdebatan soal STEM versus SOSHUM begitu. Diskusinya lumayan menarik kalau mau diikutin. Apalagi kalau misalnya kita ngerunut soal kuota LPDP yang bilang bahwa untuk kuota sosum bakal dikurangi dan juga lebih mendorong soal STEM itu juga jadi sempat jadi perdebatan dan nge-refer ke timeline sosial media di Conversation Indonesia gitu ya ketika kita ngebahas STEM versus sosum ini tuh lumayan jadi perhatian dan banyak orang mengeluarkan opininya. So, di Suara Akademia kali ini kita coba ngomongin soal perdebatan yang tidak pernah usai ini nih antara STEM versus soshum. Sebenarnya kita perlu nggak sih memperdebatkan dikotomi ini gitu? Karena kan kalau nge-refer zaman-zaman sekolah gitu, anak IPA dianggap lebih pintar, anak-anak IPS nggak sepintar anak IPA. Kita belum ngomongin anak bahasa juga, begitu kan. Ini selalu jadi perdebatan yang lumayan menarik. And for this episode, kita bakal ngobrol bareng sama Mas Justito Adi Prasetyo. Beliau adalah akademisi dari Unpad, tapi sekarang sedang melanjutkan studi di New Zealand, di Auckland lebih tepatnya, begitu ya. Ini negara asalnya Chris Wood, striker ya Nottingham Forest. But anyway, forget about it. Mas Justito, apa kabar Mas? Baik Mas Syarif, ini Gimana di Auckland Mas so far? Apakah aman atau gimana? ya beberapa waktu ini sebenarnya sama dengan negara-negara lain ya. Ada krisis juga, ada situasi di mana lagi nggak enak lah secara umum gitu. Hmm. Tapi jadi ya bukan berarti hanya di Indonesia yang mengalami turbulensi karena geopolitik di sini juga sama gitu. Oke, kirain kayak cuma Indonesia yang paling menderita gitu ya. Kalau nggak US gitu yang ribut-ribut. Ternyata di New Zealand juga ya. Menarik, menarik. But anyway, Mas Justito, kita coba ngebahas soal topik yang lagi rame nih. STEM versus SOSHUM gitu. Ini Oke. topik yang nggak pernah kelar-kelar buat dibahas sama orang-orang. Menurut Mas Justito, kenapa ya? Ini tuh kayak topik yang selalu berulang gitu Mas. Setiap tahun tuh ada aja peaknya gitu. Ngomongin soal STEM versus SOSHUM nih. Kalau tahun ini kan kayaknya gara-gara orang di X ya. Terus juga tahun kemarin soal kuota SOSHUM yang dikurangin gitu. Dibandingkan STEM untuk beasiswa LPDP nih. Kenapa ini nggak pernah kelar sih Mas Justito? Oke, sebenarnya untuk perdebatan soal STEM dengan arts ya atau social sciences gitu, itu bukan hanya terjadi di Indonesia. Jadi kalau kita melihat diskursusnya di luar, itu juga sama gitu. Dalam artian ada perdebatan bahwa mana yang lebih signifikan untuk berkontribusi terhadap humanities, terhadap peradaban gitu. Dan ini juga kalau misalnya di dalam STEM-nya sendiri, ini juga ada juga gitu hierarkinya. Misalnya, mungkin kalau ada yang suka Big Bang Theory gitu ya, series gitu, itu Sheldon Cooper suka mocking temennya karena dia di engineering, sedangkan dia di pure physics. Ya. Bahwa dia dianggap engineering ini dianggap lebih rendah dan segala macam. Di beberapa episodenya juga sama, bahwa oh nanti dana universitasnya itu akan dialihkan ke gender studies dan seterusnya. Jadi ada gitu bahwa sentimen-sentimen semacam itu tuh ada. Di luar juga sama. Oh, nanti kita bisa tarik soal maskulinitas dan segala macam di dalam perdebatan ilmu pengetahuan ya, produksi pengetahuan. Tapi dalam konteks Indonesia ini sebenarnya lebih menarik dalam artian perdebatannya itu lebih lebih mendalam dan lebih problematik dan disusun oleh apa ya, oleh konteks historis dan konteks ekonomi di dalam sejarah kita yang cukup panjang, yang usianya berdekade-dekade. Karena apa ya sama seperti tadi disampaikan Mas Syarif ya, dulu zaman saya nggak tahu Mas Syarif angkatan berapa gitu, tapi saya yakin kalau untuk yang generasi saya atau sebelum saya itu suka ada stereotype dan itu jadi sesuatu apa ya, common experience, common knowledge bahwa
kalau zaman SMA gitu untuk yang pinter, oke masuk IPA. Kalau Ya. yang agak kurang atau nggak nyampe gitu ya masuk IPS, atau yang kurang banget masuk ke jurusan yang lain berikutnya gitu. Nah, itu ada semacam hierarki yang memang seolah-olah sudah apa ya, sudah paten gitu, dan diskursus itu yang kemudian mengemuka terus sampai sekarang. Dan sebenarnya penyebabnya sih kalau dilihat, kalau yang saya lihat adalah soal apa ya, kegagalan Indonesia untuk membangun industri yang membutuhkan apa, human resources dengan spesifikasi yang niche masing-masing, itu kategori-kategori skills, kategori-kategori pengetahuan yang sebenarnya ketika kita sudah mencapai struktur industri atau struktur negara yang bisa menghasilkan sesuatu, maka produksi pengetahuan itu akan punya peran signifikan dalam prosesnya gitu. Nah, kita nggak bukan nggak mencapai itu, tapi kita ada di dalam masalah yang ruwet itu sehingga membuat ilmu sosial ini akan dianggap tidak penting, dekaden dan seterusnya gitu. Kurang lebih begitu, Mas. Tapi hierarkinya muncul dari mana ya Mas Dusito ya? Karena kan lucu gitu. Kalau misalnya balik ke zaman sekolah gitu ya, tahun 2000-an awal begitu misalnya, eh, udah kepatok gitu. Kayaknya guru udah ngomong, pokoknya kalau nilaimu bagus, mending masuk IPA aja gitu kan. IPS tuh buat orang Mm-mm. yang nilai fisikanya nggak terlalu bagus gitu. Kayak somehow orang yang bisa fisika, orang yang ngerti fisika itu tuh secara grade itu tuh udah pasti kayak gitu. Dan kalau ditanya emang dari mana Bu asalnya, udah pokoknya ngikut aja nih gitu. Dan ketika coba aku cek gitu ya ke kakak-kakak tingkat gitu atau mungkin ke orang tua, ke kakak sepupu gitu, jawabannya semuanya sama. And it makes me wonder ini datangnya dari mana gitu ya? Oke, ini sebenarnya juga bisa bisa agak tricky karena kalau di US misalnya lah ya, sebutlah begitu gitu, eh, mereka yang paling pintar itu biasanya akan masuk ke pure physics yang memang, atau ke math gitu, yang memang butuh tingkat abstraksi, butuh teoritisasi yang yang lebih kompleks gitu. Nah, tapi di Indonesia ini berbeda. Ya, zaman SMA gitu ya misalnya, dan saya yakin sampai sekarang juga kalau kita lihat passing grade dan seterusnya, jurusan yang sebenarnya sebutlah pure science dengan tanda kutip ya, seperti MIPA gitu ya, math, physics dan seterusnya, itu kalau di dalam hierarki jurusan-jurusan IPA pas kuliah itu di bawah, bahkan di bawah Hmm. ekonomi ya, jangankan di bawah ekonomi, bahkan di bawah jurusan saya komunikasi, di bawah seterusnya. MIPA itu jadi kategori sendiri yang dianggap keren dan kemudian bisa berkontribusi ya engineering dan seterusnya. Jadi apa yang ada di Indonesia ini juga agak berbeda di dalam konteks di dalam konteks kalau kita bicara soal produksi pengetahuan global. Nah, penyebabnya apa? Kalau kita lihat, karena bukan kita akan selalu punya asumsi bahwa teknik gitu ya, sebutlah apa, teknik dan juga jurusan-jurusan tersebut itu dianggap bisa secara langsung berkontribusi terhadap pembangunan, berkontribusi terhadap ekonomi, dan oh ini mudah untuk diterima kerjanya, dan dia akan dianggap mereka yang pintar akan berebut untuk masuk ke jurusan yang dianggap bonafit tersebut gitu. Nah, ini kalau kita lihat, ini mulainya sebenarnya kan kalau kita lihat penjurusan ya, soal kurikulum, soal IPA, IPS dan seterusnya, itu pembagian itu dimulai dari kurikulum tahun 1975 gitu, pembagian itu. Nah, ini ada satu akademisi namanya Syamsul. Dia scholar Malaysia. Dia menjelaskan bahwa di tahun 1970 kita tahu ya, Indonesia mengalami 1965 mengalami proses apa, setelah G30S dan seterusnya, lalu kemudian Orde Baru berkuasa. Di Malaysia juga mengalami turbulensi. Dan ketika mereka mengalami turbulensi juga ada demonstrasi mahasiswa. Anwar Ibrahim yang sekarang jadi perdana menteri, yang menjadi perdana menteri itu kemudian berdemo dan seterusnya. Di periode itu juga tercipta hierarki sebenarnya. Ya. Jadi ekonomi itu dianggap
jurusan ekonomi, lalu kemudian public administration itu dianggap jurusan yang penting signifikan untuk negara karena dia akan menjadi bagian dari nation building. Tapi jurusan yang dianggap tukang demo ini nggak dianggap nggak penting nih, sosiologi, antropologi dan seterusnya. Jadi ada kayak semacam hierarki itu. Di Indonesia itu juga sama kemudian. Dalam artian kita bicara soal nation building, negara yang sedang membangun ekonominya, melakukan proses industrialisasi pada saat itu, maka jurusan yang dianggap penting pada proses itu di tahun 1960, 70, 80 dan seterusnya, itu jurusan-jurusan engineering yang memang dibutuhkan oleh industri. Bahkan untuk yang pure science-nya belum, karena kita membutuhkan research gitu ya, kita membutuhkan research secara umum. Ketika industrinya udah jadi, maka kemudian kita akan proses industrialisasinya sudah cukup matang, kita akan butuh itu gitu. Dan dalam proses itu nanti akan ada jurusan-jurusan yang lain yang akan menopang proses manajerialnya, jurusan ilmu sosial dan seterusnya itu akan menopang, termasuk juga untuk membangun society yang lebih baik dengan rekomendasinya dan seterusnya. Nah, di Indonesia proses itu cenderung stagnan dan bahkan saya yakin saya yakin mungkin rekan-rekan yang mendengar ini juga pernah baca atau kemudian sebagian juga dari jurusan ekonomi dan seterusnya yang mengatakan bahwa dalam beberapa waktu ini kita mengalami deindustrialisasi. Ya, Misalnya kita bandingkan dengan Malaysia gitu misalnya, eh, pekerja sektor informal kita itu sekitar 60%. yep, Di Malaysia itu nggak nyampe 30% gitu. Nah, dalam ekosistem yang kita melewati proses deindustrialisasi, yang industrinya nggak matang-matang nih, ya. yang kemudian tidak membutuhkan skill set dan segala macam, skill set yang tadi yang niche dan seterusnya, juga kemudian nggak butuh skill manajerial dan seterusnya. Ini yang akhirnya yang terjadi adalah kita saling sikut-sikutan nih, sikut-sikutan karena ya kita yang satu punya passion di sosiologi, antropologi, nanti kemudian yang ini itu nggak penting. Jadi ini apa konflik yang sebenarnya Ya. disebabkan oleh bukan diskursus yang disebabkan oleh kondisi ekonomi politik, situasi di mana pasar kerja itu surem dan seterusnya, tapi kita akan rebutan saling sikut, saling timpuk-timpukan soal mana yang paling penting, mana yang signifikan gitu. Mhm. Nah, padahal yang paling penting adalah kita harusnya punya visi lebih besar melihat ekonomi negara kita bisa diarahkan, juga kemudian nanti akan berkaitan dengan pasar kerja, ya kebutuhan akan tenaga-tenaga kerja terlatih juga berpengetahuan dan seterusnya seperti itu sih Mas. I see. Artinya gini nih Mas Justito, kalau kita berbicara soal STEM sama sosum ini, kalau kita tarik di Indonesia gitu ya, Mm-mm. ketimpangan sosial itu tuh juga ngefek dong sampai akhirnya orang mendebatkan hal ini nih Mas. Sengefek itu ya kalau di Indonesia ya. I don't know di negara lain gimana tuh Mas. Iya, iya, iya. Dan ini kan mengemukanya misalnya ya soal eh, mungkin kalau kita lihat soal data dari tahun 2009 sampai 2024 deh, gitu misalnya. Soal serapan pekerja sektor formal, gitu misalnya serapan kerja sektor formal. Mungkin nanti bisa teman-teman juga bisa ngecek gitu datanya. Kita mengalami penurunan untuk serapan pekerja sektor formal. Dan ini punya dampak yang luar biasa signifikan, dan saya yakin Mas Syarif juga bisa melihat lah, misalnya begini. Misalnya di negara-negara baju, mereka yang bekerja di franchise makanan cepat saji Iya. atau di ya industri untuk di industri makanan atau di industri yang sebenarnya tidak membutuhkan skill set tinggi, itu bisa lulusan high school aja gitu, bisa lulusan SMA atau lulusan mereka udah mengambil course levelnya, mungkin kalau di Indonesia saya coba sejajarkan D1 atau D2 gitu. Ya. Itu cukup gitu. Di Indonesia tuh kadang yang diminta itu S1 Oh, gitu, sarjana. Jadi ini yang tadi deindustrialisasi dan deindustrialisasi terus kemudian ekonomi yang juga memburuk ini menciptakan kultur yang predatoris. ya. Kultur yang predatoris yang membuat misalnya kalau pekerjaan yang seharusnya diisi oleh anak diplomat, misalnya anak SMK lah, vokasional ya, itu diisi oleh anak-anak D3 atau D4. Padahal skill yang benar-benar dibutuhkan ya hanya
lulusan SMK. Ini hanya dalam artian dia tidak butuh untuk ini. Tapi karena rebutan nih, akhirnya ini yang anak D4 ini akan masuk di situ. Nah, yang D4 sendiri misalnya itu akan diisi oleh S1 dan kemudian di S2 dan seterusnya seperti itu gitu. Dan itu disebabkan bukan hanya karena anak desa atau anak vokasional. Nah, kita tahulah 2 tahun atau 3 tahun ke belakang, ya 2 tahun sampai 5 tahun ke belakang itu selalu ada sempat ada perdebatan besar soal lulusan SMK itu susah nyari kerja, susah dipercaya dan seterusnya. Tapi ini persoalannya bukan bukan soal mereka nggak punya skill atau seterusnya. Ketika saya bisa membayar dengan jumlah yang sama untuk dengan gaji yang sama untuk untuk pekerjaan yang sama dan saya bisa membayar itu untuk gelar apa dengan lulusan D4 atau S1, ngapain saya bayar untuk lulusan SMK Ya. naik gitu. Nah, itu yang problematik akhirnya. Nah, ini yang kalau kita lihat perdebatan perdebatan itu potret dari bagaimana sebenarnya pasar kerja kita bermasalah sebenarnya. Cuma kita kemudian teradu, bukan mungkin disebut adu domba enggak lah ya, tapi uh, kita kadang tidak melihat potret besarnya gitu bahwa kebutuhan akan apa pekerja dengan skill yang terampil itu kurang di Indonesia. Nah, tapi mungkin juga perlu diseret juga sih dalam artian karena riset saya berkaitan dengan ini ya soal soal produksi pengetahuan di ilmu sosial khususnya itu memang kalau kita bicara soal kualitas riset dan kualitas riset dan seterusnya itu di Indonesia itu agak memang tidak terlalu baik memang dan itu sebenarnya disebabkan oleh proses yang tadi disebabkan soal apa disebutkan soal prioritas mana yang paling penting. Kalau tadi sempat dibilang bahwa LPDP sekarang memprioritaskan teknik dan seterusnya, kita selalu memprioritaskan engineering sebenarnya dari tahun Oke. 70-80. Termasuk juga soal apa benchmark, soal passing grade itu selalu yang mereka yang paling atas gitu ya. Tapi toh kita di sini-sini aja, bukan berarti kemudian apakah kita butuh humaniora yang lebih banyak atau social sciences yang lebih banyak, tapi kita mungkin arah bidik protesnya bisa dialihkan gitu, dialihkan ke mungkin persoalannya adalah pengelolaannya yang membuat pengelolaan dalam artian pengelolaan negara yang membutuhkan yang soal ekonominya, soal industrialisasi yang kemudian membuat serapan pekerja terampil dan berpengetahuan ini nggak cukup bisa menampung atau membuat membuat kemudian produksi pengetahuannya berkembang gitu. Kurang lebih begitu, Mas Syarif. Menarik kalau membahas soal posisi pemerintah nih, Mas Justinto Mm-mm. gitu ya. Apalagi sekarang-sekarang gitu. Mungkin iya secara historis dari tahun 70 80-an sering gitu kita ngelihat bahwa orang-orang pintar yang di bidang teknik itu dikirimkan sementara yang orang-orang sosial, ekonomi, mungkin arts gitu ya, itu kayak udahlah di sini aja gitu. Posisi pemerintah kan sepertinya juga lebih condong ke pihak STEM yang akhirnya membuat dikotomi ini muncul nih kan Mas Justinto gitu kan ya. Em, Gimana kalau Mas Dito sendiri ngelihat posisi pemerintah sekarang nih Mas, yang cenderung memprioritaskan satu bidang keilmuan dibandingkan yang lain gitu? What do you think about it? Eh, Sama seperti scholarship yang lain sebenarnya bahwa setiap scholarship itu pasti dibuat dengan prioritas tertentu untuk program tertentu apapun lah maksudnya ya, misalnya di Fulbright atau kemudian kalau di Australia ada AS masing-masing akan atau di New Zealand tuh ada Manaki masing-masing punya program dan punya objectives. Ya. Saya sendiri nggak pernah bukan nggak pernah setuju ya dalam artian tidak melihat bahwa eh, tujuan bahwa kemudian kita memproduksi apa orang-orang pintar, well educated scholars persons gitu sebanyak mungkin gitu itu akan secara langsung mengubah sesuatu gitu. Tapi kita butuh objektif yang jelas dalam konteks eh, dalam konteks dosen atau mereka yang akan menjadi bagian dari eh, apa yang akan menjadi bagian dari produsen pengetahuan, dosen gitu ya, itu mereka
tentu saja harus diprioritaskan. Dalam artian apapun jurusannya, mereka harusnya dapat kursi untuk bisa berbagi, untuk bisa mendapatkan pendidikan yang bagus, tidak hanya di global North countries, tapi juga di global South. Gitu, maksudnya mereka bisa melanjutkan studi di, misalnya di India untuk jurusan tertentu, atau di Amerika Latin untuk jurusan tertentu, atau di New Zealand, atau kemudian di mana gitu ya, sesuai dengan objektifnya. Nah, tetapi ketika misalnya tadi disebutkan bahwa bagaimana pemerintah memprioritaskan STEM dibanding humaniora, persoalannya adalah begini. Ketika mereka memprioritaskan pada jurusan yang sebenarnya nggak punya tempat di sini, lalu kemudian mengasumsikan bahwa mereka nanti ketika pulang ke Indonesia bisa merintis sesuatu, itu adalah sesuatu yang naif sebenarnya. Naif dalam artian apakah mereka pulang kemudian akan dengan pengetahuannya tentang neuroscience dan seterusnya dan segala macam, kemudian akan sekonyong-konyong bisa merintis sesuatu gitu. Walaupun tentu saja kalau di motivation letter mereka Ya. bisa menulis apapun lah. Maksudnya bisa menulis itu. Saya juga mungkin akan menulis sesuatu dan segala macam yang masuk akal dan yang tidak masuk akal. Tapi pada akhirnya seharusnya tetap ada skala prioritas bahwa sebenarnya Indonesia ini mau bangun apa dalam periode ya di GBHN-nya mau seperti apa, mau bangun sesuatu apa, lalu kemudian industrinya akan membutuhkan apa, pasar kerja pada periode tertentu itu akan butuh apa. Nah, itu yang seharusnya didorong gitu. Dan itu yang harus didorong, yang akan diprioritaskan. Nah, tapi persoalannya ada semacam ketidaksinambungan dalam dalam diskursus soal produksi pengetahuan dan kebutuhan bukan hanya negara ya tapi society, bahwa apa yang kemudian ingin dicapai berikutnya gitu. Nah, dalam konteks pembangunan gitu, dalam konteks negara yang demokratis dan seterusnya, itu pada akhirnya ketika kita memprioritaskan misalnya satu sektor gitu, tidak berarti kemudian sektor yang menopangnya itu tidak signifikan. Ketika kita mencoba untuk mensupport eh, mensupport industri A gitu misalnya. Ya. Maka ketika kita mensupport itu, kita tetap butuh scholars, orang-orang yang ahli di bidang sociology of technology misalnya. Dan orang-orang tersebut sampai sekarang di Indonesia terbatas. Dan itu maka seharusnya dipikirkan itu yang akan mengisi itu, dan scholarship juga harus mensupport itu gitu misalnya, memang memang kaitannya soal teknokratik dan seterusnya. Nah, ini yang kadang kalau dilihat tidak, dan keterbukaan soal itu, soal objektif apa yang dicapai juga kemudian saya nggak tahu apakah ada atau kemudian bagaimana prosesnya dan seterusnya. Ini eh, yang kemudian membuat perdebatannya jadi makin makin ruwet gitu ya. Itu nggak penting, ini nggak ini lebih penting dibanding satunya gitu-gitu, kurang lebih seperti itu mas. Hmm, menarik. Nah, kalau tadi soal ngomongin pembangunan industri A misalnya gitu ya Mas ya, let's say butuh banyak orang teknik, tapi kadang-kadang butuh orang sosiologi of technology, kayak tadi Mas Dusito sebut gitu. Dan itu kayaknya situasinya kan sama kayak situasi sekarang ya, di mana sebuah permasalahan yang lumayan kompleks itu tuh butuh kayak pendekatan lintas bidang nih, Mas Ya Dusito betul. begitu. Gimana nih Mas Dusito ngelihat potensi sinergi antara Soshum sama STEM untuk menjawab tantangan-tantangan zaman sekarang? Karena kan sering ya kita ngelihat teknologi maju tapi orangnya nggak siap gitu. Terus orang teknik rasa enggak, udah pakai aja gitu. Atau kalau paling gampangnya, kalau kita ngegambarin di film itu film Marvel lah, gimana Tony Stark itu membangun Ultron buat perdamaian, tapi ternyata teknologinya nggak bisa ramah sama penduduknya. Gimana nih Mas itu ngelihat hal yang kayak gini nih Mas? Oke. Saya sendiri sebenarnya kalau saya melihat diri saya tuh lompat-lompat mas. Ah, Saya satunya komunikasi, keduanya kajian budaya, cultural studies. Saya juga punya master di komunikasi. Tapi kalau ditanya saya lebih condong atau lebih berat kemana, master saya lebih ke kajian budaya, S3 saya sosiologi. Ini yang sedang saya jalankan. Ini kan nggak linear ya, tapi Yap. kultur linearitas dan pakem itu yang sebenarnya sangat, walaupun kemudian nanti ada perdebatan lah soal payungnya. Ini mana yang masuk ke soshum, mana yang mana dan seterusnya. Ini yang masih sangat kuat banget sebenarnya di dalam di dalam payung disiplin-disiplin ilmu tertentu. Padahal masing-masing saling membutuhkan satu sama lain. Ya. Tapi sekali lagi
perdebatan ini sebenarnya bukan hanya di Indonesia. Walaupun di Indonesia ini lebih di banyak hal lebih problematik karena di luar ini juga sama dalam artinya kayak kemarin Nobel ekonomi itu ada perdebatannya soal heterodoks ekonomis dan segala macam lah. Ekonomi juga ada payungnya, ada politikal ekonomi ekonomis, ada yang mana dan segala macam, nanti kemudian mereka berdebat lah soal mana yang penting, mana yang signifikan dan seterusnya. Nah di kita tapi di sini sekat-sekat bahwa sekat-sekat di dalam disiplin ilmu ini juga sangat berkaitan dengan politik disiplin di universitas. Ya. Jadi universitas, lalu kemudian di bawahnya ada fakultas, di bawah fakultas ada program studi, ada departemen, lalu kemudian ada program studi. Nah, di dalam di sini kita harus sepakat bahwa kita bukan harus sepakat, kita bisa melihat bahwa kadang di dalam di sini di dalam universitas sendiri ada apa ya, ada struggle gitu, ada struggle bahwa mana departemen yang saling berkompetisi satu sama lain gitu. Lalu kemudian nanti saling berebut sesuatu lah dan seterusnya. Juga soal soal birokratisasi di dalam kenaikan pangkat untuk menjadi guru besar misalnya. Jadi ini agak kompleks yang membuat di dalamnya itu kadang untuk bisa crossing itu juga juga tricky karena kalau misalnya kita ngobrol, saya misalnya ngobrol dengan teman-teman di beberapa rekan ya, bukan di kampus saya tapi di kampus yang lain, misalnya mereka dari jurusan A gitu, ilmu sosial, sedangkan mereka mau ngambil jurusan misalnya ambil ekonomi gitu Pak, S1-nya HI atau jurusan apa ekonomi, ini nanti akan diakui nggak ya oleh Dikti, nanti ketika apakah ini akan menghambat untuk dalam proses suatu saat nanti akan menjadi guru besar nanti. Nah, ada keraguan-keraguan itu gitu, dan ini yang sebenarnya membuat apa ini yang membuat eh, menjadi lebih apa menjadi lebih tricky atau bukan bukan tricky, yang menjadi hambatan untuk kita melihat bahwa pada akhirnya disiplin ilmu itu pasti berkaitan satu sama lain gitu. Ya. Nah, ini yang kalau dalam konteks disiplin ilmu saya dan yang berkaitan dengan disiplin ilmu saya itu yang juga membuat apa disiplin di Indonesia itu agak susah berkembang. Contohnya, saya kebetulan dari komunikasi. Mungkin 90% orang yang studi komunikasi itu memilih komunikasi karena mereka nggak mau masuk ke sebentar Mas. Yep. Sorry, ada telepon. It's okay. Tadi sampai mana ya? Orang yang masuk komunikasi 90% Ah, memilih karena kita ngomong soal relevansi tadi. oke. Oh iya. Misalnya saya dari jurusan komunikasi gitu ya. Ini nggak apa-apa, maaf ya kalau dari tengah-tengah Mas. It's okay, nggak apa-apa, Mas. Misalkan saya jadi jurusan komunikasi, mungkin 80% atau bahkan lebih mahasiswa yang masuk ke jurusan komunikasi itu memilih komunikasi karena mereka membenci matematika. Yap. Mereka nggak mau bertemu dengan matematika, statistik, dan seterusnya. Sedangkan kalau kita lihat tren, bukan hanya tren, tapi kebutuhan untuk membicarakan komunikasi, sistem media, dan seterusnya itu membutuhkan statistik. Nah, satu, mereka harus memperkaya itu, tapi di dalam konteks scholarship di Indonesianya itu mereka cenderung cenderung apa ya, cenderung resisten terhadap itu. Itu satu. Kedua, ketika mereka mau lompat ke jurusan lain untuk memperdalam itu, nanti akan bertemu dengan tembok linearitas tadi. Nah, akhirnya jurusan ini nggak berkembang bahkan untuk di level Asia Tenggara Ya. aja gitu, di situ-situ aja untuk jurusan komunikasi itu kalah dibanding Malaysia, apalagi Singapura, Filipina gitu. Dan ini yang jadi PR gitu, dan di jurusan yang lain saya yakin juga mengalami situasi yang sama gitu, situasi yang sama dalam artian pada akhirnya lintas 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 disiplin itu jadi sangat penting. Dan hal ini disebabkan salah satunya itu karena menurut saya salah satunya adalah karena insularity kita gitu. Insularity dalam artian mayoritas dari bukan mayoritas, banyak lah dari scholars kita itu ketika mereka mencoba untuk memproduksi sesuatu, memproduksi riset dan seterusnya,
itu kadang mereka kurang terkoneksi dengan diskursus global akan pengetahuan tersebut gitu. Jadi ketika di luar sana sudah bicara soal lintas disiplin, bahkan crossing S1-nya apa, S2-nya apa, S3-nya apa, dan seterusnya, di kita kemudian eh, apa mereka tidak melihat itu, mereka tidak melihat itu, tetapi ya mereka masih terpaku terhadap linearitas dan seterusnya sih, kurang lebih begitu Mas Syarif. Ya, nah dengan situasi yang tadi Mas Yusito ceritain gitu ya. So, dengan tantangan zaman yang sekarang udah berbeda dibandingkan dengan tahun 80-an, 70-an gitu Mas Yusito. Sekarang kayaknya kan permasalahan jauh lebih kompleks gitu kan ya. Perdebatan STEM sosum ini tuh udah jadi nggak relevan lagi dong untuk menjawab tantangan zaman sekarang. Artinya kalau kita berdebat soal mana nih yang lebih harus diutamakan nih, kita kayaknya harus dorong teknik duluan gitu. Atau kita harus siapin orang-orang yang pure science dulu gitu. Itu sama aja kita kayak lari di tempat kayak tahun 70 atau mungkin 60-an dong, Mas. Oke. Sebenarnya sih yang perlu dilihat adalah soal visi negaranya ya. Maksudnya dalam artian eh, trajektori yang ingin dicapai dalam proses pembangunan negara, sebutlah begitu. Itu kemudian kan human resources itu akan mensupport itu. Mensupport mereka, misalnya kita lagi membutuhkan manusia yang seperti apa gitu ya. Manusia yang seperti apa dengan skill set apa, dengan pengetahuan semacam apa, kita pada akhirnya bisa menjadi ambil bagian dalam konteks kebutuhan itu. Nah, persoalannya adalah dalam perdebatan soal STEM dan STEM dan soshum, kadang kita yang saya lihat di Twitter atau X ya, itu yang terabaikan adalah soal masalah industrialisasinya nih, bahwa Oke. kita bahwa banyak nasib orang dan banyak perkembangan pengetahuan yang tersabotase karena kegagalan industrialisasi yang disebabkan oleh pengambilan kebijakan yang salah bertahun-tahun, yang disebabkan oleh kronisme, oleh terlalu banyak campur tangan pihak-pihak tertentu, militer misalnya. Karena kalau kita lihat misalnya Malaysia itu mengalami situasi yang mirip dengan kita di tahun 1970-an, situasi di mana kalau kata Syamsul itu ya, kalau kata Profesor Syamsul, dia menjelaskan di artikelnya bahwa negara-negara Asia Tenggara itu melewati proses di mana social science-nya itu memiliki corak nation, bangsanya, sesuai dengan kebutuhan dan seterusnya. Yang kalau dalam derajat derajat universalisme Barat gitu, itu ya nggak netral, nggak objektif gitu, seperti itu. Tapi pada akhirnya mereka cukup bisa melompati itu, dan proses industrialisasinya berhasil. Kebutuhan akan jurusan-jurusan soshumnya itu juga tetap ada gitu. Bahkan kemudian misalnya beberapa kampusnya sangat spesifik untuk jurusan desain dan segala macam itu ya. Nah, tapi di kita ini nggak begitu gitu. Ya. Perdebatannya seolah-olah soshum dan STEM itu di level individual dan di level jurusan. Kita mengabaikan kenyataan bahwa pasar kerja dan pasar kebutuhan akan skill dan segala macam itu tidak berkaitan dengan ekonomi dan trayektori pembangunan dari suatu negara itu gitu. Jadi perdebatannya harusnya kita bisa melampaui itu. Nah, persoalannya adalah untuk bisa sampai ke level situ, kita butuh pemahaman soal ekonomi politik dari bagaimana negara itu bekerja. Soal pengetahuan politik. Nah, pengetahuan politik kita gitu, bahkan untuk yang kelas menengah terdidik, itu juga belum cukup untuk bisa memahamkan bahwa eh, tenaga kerja itu berkaitan dengan itu gitu. Nah, ini yang kemudian jadi sangat kompleks ya. Maksudnya sangat kompleks dalam artian pengetahuan kita soal politik juga juga nggak oke, produksinya nggak oke, yang membuat publiknya juga kurang kurang terliterasi soal itu. Tapi di saat yang sama kita butuh sesuatu untuk punya yang kita selalu gagal bertahun-tahun itu. Nah, ini yang kalau saya ditanya apakah ini masih relevan atau enggak, ini masih relevan, tapi kita harus melihat dari sisi negara sebagai sebagai kendaraan yang kita bisa pakai untuk mensejahterakan eh, masyarakatnya secara luas gitu. Gitu sih, Mas. Oke, jadi bukan perdebatan individu ya Mas di situ ya. Karena kan condongnya kalau di X dan sosial media
mana yang lebih kuat nih gitu, bukan negaranya kudu berpikir dengan frame yang kayak gimana. But anyway, perdebatan ini tuh kalau misalnya kita ngelihat di sosial media kayak nggak pernah mati gitu apinya. Ini kayak bener-bener kayak api Olimpiade yang api abadi yang nggak bakal pernah padam gitu nih Mas. Kalau misalnya memang pada akhirnya dikotomi ini tuh tetap dipertahankan gitu ya Mas ya. Perdebatannya tuh tetap kayak gini-gini aja terus. Apa yang bakal kejadian Mas? Sorry. Apa yang impact yang bakal bisa dirasain sama pengembangan ilmu dan juga masyarakat? Kalau misalnya perdebatannya cuma di sini-sini terus nih Mas. Oke, ya misalnya ya kalau yang kita lihat belakangan gitu bahwa kemudian ada yang memang sangat mengglorifikasi STEM dan seterusnya gitu. Nah, atau mengglorifikasi STEM kemudian dianggap sosial humanioranya tidak atau dekaden gitu, tidak penting dan tidak signifikan dan segala macam. Kita nggak akan punya kita tidak akan punya pengetahuan yang cukup untuk memahami bahwa tatanan sosial itu juga penting, bukan hanya soal teknologi, dan teknologi itu bisa dan hanya bisa kemudian bisa masuk ke dalam masyarakat dan segala macam ketika ada mediator dan moderatornya Ya. gitu. Nah, ini yang kadang nggak dilihat dan bisa jadi persoalan kita tambahannya di luar tadi ya visi dan segala macamnya adalah kebijakan kebijakan produksi tenaga ahlinya dan bagaimana kemudian negara bisa mendengarkan atau bisa mendengarkan atau bisa mengadopsi rekomendasi, saran, riset dari akademisi-akademisi ilmu sosial ini yang juga nggak dilakukan, yang kemudian membuat socio engineering negaranya gitu ya, socio engineering tatanan sosialnya itu tidak berjalan sesuai dengan apa yang kita bayangkan di tahun 1980, 1990 gitu, atau bahkan dibayangkan setelah reformasi. Oke, otoritarian runtuh, kita harusnya punya trajektori yang lebih demokratis dan penyerapan teknologi yang lebih baik kan, informasi yang lebih oke dan tatanan sosial yang lebih ini gitu, yang jauh lebih apa ya, emansipatoris gitu dibanding sebelumnya gitu. Kurang lebih begitu sih Mas Syarif. Alright. So, kalau misalnya kita balik nih Mm. Mas, apa yang mungkin kecapai ya kalau misalnya memang pola ini tuh diperbaiki gitu Mas, cara ngelihatnya. Kan ini bukan hal yang enteng gitu ya. Kalau misalnya memang ini dipertahankan, pasti bakal lama tuh. Pemerintah harus bener-bener bikin visi yang bener, ngerombak lagi, dan itu bukan pekerjaan satu dua malam lah. Bahkan setahun dua tahun, bahkan satu periode pemerintahan pun juga kayaknya nggak bakal bisa kelar begitu. Tapi kalau misalnya memang ini tuh bisa berhasil diperbaiki secara sistematis dan benar-benar mau diperbaikin, apakah bisa jadi ngebuat negara jadi lebih baik dan perdebatan kayak gini tuh perlahan bakal kekikis atau mungkin frame perdebatan yang bakal berubah gitu nih Mas. Oke, sebenarnya sih kalau kita lihat ya, uh, andai kita bisa, tapi ini kemudian agak ini ya, agak apa ya istilahnya, kita punya imajinasi bahwa Ah, kemudian ekonomi bisa kita perbaiki, kebutuhan pasar tenaga kerjanya bisa kita perbesar, industrialisasi, lalu kemudian kebutuhan untuk atau sektor pekerjaan formalnya bisa kita tingkatkan. Maka sebenarnya yang paling penting itu di luar soal perdebatan STEM atau untuk trayektorinya, untuk sebelum sampai pada perdebatan STEM atau sosum, itu ya salah satu yang paling penting itu sebenarnya vokasional. Nah, vokasional ini harusnya dikasih peran, dikasih bukan hanya dikasih peran, dilihat bahwa mereka ini atau mereka ini jadi salah satu motor ketika kita ingin membuat membuat industrialisasi yang layak gitu, industri manufaktur gitu misalnya. Maka kan sebenarnya kita kan butuh lulusan-lulusan vokasi yang besar gitu dengan skala yang besar gitu. Dan ketika vokasi kita butuh kita 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 bisa memasukkan itu gitu, kita akan melihat nanti kemudian misalnya kita udah punya industri manufaktur yang kuat, lalu kemudian kita punya industri yang segala macam gitu. Maka yang akan kita bayangkan adalah research based industrialization gitu. Dalam artian ketika research based industrialization itu nanti core-nya
itu bukan hanya bagaimana kemudian sektor-sektor pendidikan itu menghasilkan lulusan undergraduate yang punya keahlian saja. Tapi anchor-nya itu beneran di riset. Riset di sini bukan hanya yang STEM aja, tapi sosial humaniora aja. Dan ini yang kemudian kalau saya lihat persoalannya, kegagalan industrialisasi ini yang membuat misalnya ya kalau Mas Syarif saya gitu misalnya di Indonesia ini yang akan paling dilihat itu kan lulusannya S1-nya, Mas. Tuh. Ya. Lulusannya mana nih? Lulusan Unpad, ITB, UI. Mau nanti kemudian misalnya saya Unpad S2-nya saya kemudian UGM gitu. Saya punya dua gelar master dari UGM gitu. Yang saya tetap akan dilihat sebagai lulusan Unpad gitu. Tuh. Nanti S3-nya mana gini. Sedangkan kalau kita lihat secara global, hal tersebut nggak signifikan-signifikan amat. Mereka yang akan dilihat adalah PhD-nya biasanya dari mana, tapi di luar PhD dari mana, itu akan dibimbing oleh siapa, dan yang paling penting adalah risetnya tentang apa, seberapa signifikan dia risetnya dan segala macam. Jadi S1-nya mungkin agak kampus yang tidak benar-benar signifikan, walaupun tentu saja Ivy League di Amerika sesuatu yang prestisius banget lah, prestigious gitu. Tapi kalau kita bicara soal tahapannya, kita bisa lihat seperti di Indonesia nggak seperti itu gitu. Di Indonesia itu anchor-nya akan tetap selalu undergraduate gitu. Nah penyebabnya apa? Ya penyebabnya itu karena ketika kita bicara soal ekonomi, ketika kita bicara soal uh, kultur produksi pengetahuan, kita ketika bicara soal industrialisasi yang disupport, kita belum pernah sampai ke research based industrialization gitu dalam artian yang memang ditopang oleh riset yang kuat dan seterusnya. Nah, riset itu selalu selalu tersier, tapi bukan hanya karena prioritas negara terhadap riset itu, tapi bagaimana riset itu kemudian bisa match dengan kebutuhan pembangunan negara. Nah, ketika bisa dilihat bahwa kebutuhan pembangunan negara dan hasil riset yang ini bisa menopang tersebut, kita akan bisa melihat bagaimana produksi pengetahuannya, sebutlah link and match gitu, walaupun itu bahasa orde baru banget gitu. Nah, ini yang tahapan yang kalau kita bicara bicara soal globalisasi ideal gitu ya, kita bisa kompetisi dengan yang lain gitu. Dan kalau kita lihat misalnya di Malaysia gitu ya, Malaysia itu eh dia per 2 tahun 3 tahun ke belakang lah itu ekspor teknologi tingginya tuh sangat tinggi gitu dibandingkan di Indonesia yang cenderung barang mentah gitu kan kalau kita bisa lihat dan hal tersebut sebenarnya ya sangat berkaitan dengan bukan hanya dengan industrialisasinya tapi juga soal bagaimana struktur produksi pengetahuan itu menopang eh, sektor industrinya gitu. Nah ini yang saya sulit untuk mengatakan bahwa ini tidak dibicarakan atau ini kurang dibicarakan, tapi yang kita bisa lihat situasinya hari ini adalah perdebatan yang menunjukkan itu soal STEM dan sosial humaniora ini mengabaikan kenyataan bahwa kita punya sistem atau struktur ekonomi juga produksi pengetahuan yang menopang industrialisasinya itu yang tidak berjalan dengan baik gitu, yang kita bayangkan bisa berjalan di tahun-tahun sebelumnya gitu. Kurang lebih begitu Mas Syarif. Oke. Jadi memang sebenarnya perdebatan ini tuh kalau bisa jangan cuma ke apa ya? Ke kotak di antara individu mana yang lebih penting mana yang enggak, tapi sebenarnya banyak masalah yang kalau bisa dilihat dari payung gedenya gitu tuh ini something yang krusial yang akhirnya ngebuat orang mendebatkan hal ini. Well, perdebatannya sebenarnya lumayan seru kalau buat dibahas gitu ya dari sisi keilmuan atau mungkin dari sisi realitasnya. Tapi kita udah mau menuju akhir obrolan nih Mas Justito. Perdebatan soal STEM sama sosum ini kayaknya susah banget buat dibendung buat kayak udah kayak gitu. Ada masalah yang lebih besar tapi tetap masih ributnya soal hal-hal itu gitu. Em, ada lagi nggak nih yang pengen disampaikan soal rame-rame di sosmed ini soal perdebatan antara IPA dan IPS deh bahasa gampangnya gitu ya. Gimana Mas Justito? Ada yang pengen disampaikan lagi kah? Ya sebenarnya sih kalau misalnya memang yang dikatakan bahwa STEM menjadi prioritas, terutama jurusan-jurusan yang canggih gitu misalnya. Mereka pun setelah mendapatkan gelar itu, ini bukan berarti kemudian mereka tidak penting. Ini mereka sangat penting dan mereka punya kontribusi bukan hanya untuk Indonesia tapi untuk pengetahuan human beings gitu. Tapi kenyataannya ketika mereka sudah dapat gitu, pas pulang itu kan juga mereka nggak punya industri yang bisa menopang itu gitu. Nah ini yang perlu sedangkan sumber daya kita, resources kita itu kan terbatas.
LPDP sekalipun itu terbatas, ada kuotanya untuk membuat LPDP nggak merugi dan seterusnya ya. Nah, dalam konteks seperti itu, ini langkah jauh lebih baik bila ada semacam, bukan ada semacam, ada ya kebutuhannya apa yang ingin dicapai, lalu kemudian apa yang dideliver oleh LPDP gitu, apa yang ingin dideliver oleh PDP. Ini tricky karena tentu saja trust terhadap pemerintah juga belakangan agak rendah ya. Dalam artian kita bisa lihat ya di luar survei-survei gitu, kita bisa lihat bahwa kemudian perdebatan di kelas menengah terdidik dan seterusnya lah. Nah, ini yang, dan kalau mungkin kalau saya bilang pesannya apa gitu untuk perdebatan soshum sama STEM gitu. Sebenarnya di luar secara skala global perdebatannya juga juga laten, dalam artian terus-menerus ada juga ledek-ledekan satir terhadap soshum, apalagi untuk yang jurusan arts ya, gender studies, jurusan-jurusan itu tuh itu ada kuat banget gitu sentimennya dan segala macam, tapi kenyataannya mereka berkontribusi terhadap masyarakat yang lebih emansipatoris terhadap perempuan gitu. Nah, ini yang kadang nggak dilihat secara utuh gitu, bahwa itu menjadi bagian dari bagaimana kita bisa mencapai welfare gitu yang baik gitu. Ini yang perlu kita lihat untuk ke depan sih Mas Syarif gitu. Kurang lebih begitu. Yang kita lihat welfare secara utuh ya, jadi nggak cuma kemajuan teknologi atau mungkin pertumbuhan ekonomi, tapi emang welfare-nya benar-benar dari segala aspek dan kalau bisa disimpulin sebenarnya saling ngebutuhin nih Mas Sito ya. Mm, 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 mm. Oke. Ini ada satu case menarik sih mungkin sebelum ditutup ya. Belakangan di Auckland ini juga ada perdebatan nih soal ya sama lah ya, culture wars, lalu kemudian antara kulit putih di sini juga sayap kanannya juga, kemudian dengan mereka yang mendorong indigenous gitu, udah mendorong indigenous culture dan segala macam lah. Kita tahu lah bahwa New Zealand mungkin tidak seperti Australia, dalam artian tidak benar-benar apartheid dengan tanda kutip ya seperti Australia dulu terhadap aborigin dan segala macam, tapi ada yang mendorong hak-hak aborigin, hak-hak Maori di Auckland dan segala macam. Nah, ini juga ini juga ada perdebatannya, perdebatan bahwa universitasnya seberapa besar bisa memberikan kuota dana untuk Maori Studies dan jurusan-jurusan yang mendorong Maori, juga kemudian memberikan kurs-kurs wajib yang berkaitan dengan Maori values dan segala macam. Nah, perdebatan ini juga kan berkaitan soal soal struktur emansipatoris, struktur emansipasi di masyarakat New Zealand gitu, dalam artian bagaimana masyarakat apa elemen masyarakat yang selama ini atau selama ini kalah gitu, sebutlah begitu gitu ya, yang coba untuk didorong gitu. Nah, ini selalu ada struggle dalam konteks Indonesia. Yang perlu dibayangkan adalah struggle itu jangan dibayangkan nggak ada atau hilang, dalam artian perdebatan itu, karena perdebatan itu akan selalu laten. Kita ingin mencapai masyarakat yang lebih baik gitu, kita akan terus punya perdebatan itu. Persoalannya adalah perdebatan itu akan diarahkan kemana. Kalau diarahkan hanya STEM dan sosum, kita nggak akan sampai kemana-mana. Karena keduanya kita tetap butuhkan untuk mencapai masyarakat yang demokratis, yang emansipatoris, yang layak gitu untuk dihidupi gitu. Persoalannya adalah bagaimana kemudian perdebatan itu mencapai sesuatu yang lebih signifikan, yang lebih fundamental dan tidak individualis gitu. Dan ini yang PR yang sebenarnya jadi catatan ya, untuk termasuk untuk saya sebagai scholars untuk bisa men-share itu ke publik lebih luas sih. Kurang lebih begitu Mas Syarif. Well, ini akan jadi obrolan yang lumayan seru sebenarnya Sobat Isi ID buat dilanjutin, cuman sepertinya perlu ada next episode gitu ya. Tapi for this episode kita udah cukup sampai saat ini aja. Mas Jusito, thank you so much for the time buat ngobrol kali ini. Lancar-lancar buat studinya di Auckland. Sama-sama Mas Syarif. Thank you so much. It's such an honor buat ngobrol sama Mas Jusito. And it's a wrap for this episode, Sobat Isi ID. Thank you so much for listening. Jangan lupa follow at Conversation IDN on every single social media platform dan follow Suara Akademia di Spotify dan juga YouTube Music. Saya Muhammad Syarif signing out. I'll see you next episode. Wassalamualaikum.